Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini aku akan membahas soal tentang reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Reaksi redoks atau singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi dapat dijelaskan berdasarkan 3 konsep. Yang pertama, berdasarkan oksigen. Di tabel bisa kalian lihat ada tanda tambah dengan tanda kurang. Kurang itu artinya melepas, tambah itu mengikat. Jadi kalau dijelaskan, reaksi reduksi itu adalah reaksi yang melepas oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen. Nah, kalau berdasarkan elektron, reaksi reduksi itu adalah reaksi yang mengikat elektron, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron. Yang ketiga, berdasarkan Bilox, reduksi itu reaksi yang melibatkan penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi reaksi yang melibatkan kenaikan bilangan oksidasi atau Bilox. Seperti itu ya. Arti mengikat di sini zatnya itu di sebelah kiri tanda panah, sedangkan kalau melepas zatnya itu di sebelah kanan tanda panah. Pada reaksi redoks terdapat beberapa istilah-istilah. Yang pertama itu ada oksidator atau pengoksidasi, yaitu zat yang alami reduksi, posisinya di sebelah kiri. Kemudian ada reduktor atau pereduksi, zat yang alami oksidasi, sama posisinya juga sebelah kiri tanda panah. Ada hasil oksidasi, yaitu zat hasil oksidasi, posisinya di sebelah kanan tanda panah. Kemudian ada hasil reduksi, itu juga zat hasil reduksi, posisinya di sebelah kanan tanda panah. Cara cepat menentukan reaksi redoks atau bukan, ciri-cirinya itu biasanya ada unsur bebas. Tetapi bukan berarti tidak ada unsur bebas itu bukan reaksi redoks ya. Contoh unsur bebas itu ada yang berbentuk monoatomik, misalnya natrium, Mg, Cu, Zn, K, karbon, dan lain-lain. Ada yang diatomik, H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Dan ada juga yang poliatomik, misalnya S8, P4, dan Se8. Jadi, unsur bebas adalah unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Kalaupun dia berikatan di atomik, poliatomik, dia pasti dengan sesamanya ya. Terus, hati-hati juga, unsur bebas itu tidak sama dengan ion ya. Contoh soal yang pertama dari reaksi berikut yang merupakan reaksi redoks adalah, nah kalau soalnya bentuknya pilihan ganda, untuk menentukan reaksi redoks secara cepat, kalian bisa langsung melihat adakah di dalamnya unsur bebas atau tidak ya. Kalau esai biasanya itu gurunya disuruh menjabarkan dengan melihat perubahan Biloxnya ya kan. Yang A, ada nggak di sini unsur bebasnya? Ada di sini Al. Terus selain Al ada juga H2. Udah pasti ini dia reaksi redoks. Yang lain tidak perlu kalian cari satu persatu Biloxnya, jadi menghemat waktu ya. Selanjutnya sama manakah yang merupakan reaksi redoks? Oke, ada unsur bebas. Coba ya biar supaya cepat dulu. Kalau nggak ada baru kita lihat perubahan Biloxnya. Yang A di sini nggak ada, yang B tidak ada, yang C tidak ada, yang D tidak ada, yang E ada ya ini. H2 sama Cl2 di atomik ini tadi. Jadi jawabannya adalah E ya. Kalau nggak ada baru cek satu-satu Biloxnya ya. Selanjutnya di antara reaksi berikut manakah yang bukan reaksi redoks, yang bukan ya. Jadi kalau cepatnya tidak ada unsur bebas ya. Oke, ini kayaknya nggak ada. Coba kita cek yang lain. Yang B ada. Yang B ada H2CO, ini redoks ya kan. Terus yang C ada Mg, ada H2, ini juga redoks. Terus yang D ada Na, ada H2 juga, ini berarti redoks juga. Yang E CO bukan, ini Fe, ini unsur bebas ya, monoatomik, ini redoks juga. Berarti yang bukan redoks adalah A. Selanjutnya di antara reaksi berikut yang bukan reaksi redoks, yang bukan ya, jadi tidak ada unsur bebas. Yang A ada unsur bebas, ada Cl2, I2 di atomik, jadi ini redoks. Yang B NH3, H2O, NH4 tidak ada ya. Kita cek yang lain.
Yang C MnO2H plus Cl min belum ada, Mn2 plus belum, Cl2 nih unsur bebas, ini redoks. Terus yang D Cr2 enggak, H plus enggak, Fe2 plus enggak, ini enggak ya. Yang E nya S23 enggak, ini E2 unsur bebas, iya, ini redoks. Jadi kan pilihannya tinggal antara B sama D. Kita lihat biloxnya kalau seperti ini ya. Yang D kita cek ya. Ini Cr2O72 min berapa? Yang Cr3 plus pasti positif 3 ya kan. Cr2O72 min bisa secara cepat min 2, ini kan bilox O min 2 kali 7 min 14, jadi kan Cr2O72 min biloxnya min 2 kan, Cr nya 22, Cr tambah 7 kali bilox O min 14 kan sama dengan min 2, jadi 2 Cr itu min 2 tambah 14 positif 12, Cr nya jadi positif 6 ya, positif 6 ke 3 turun, jadi reduksi, ada reduksinya ya. Ini reduksi. Oke, Fe2 plus positif 2, Fe3 plus positif 3. Jadi ini oksidasi, ada reduksi, ada oksidasi, redoks. Jadi yang bukan redoks dipastikan adalah B. Oke, soal berikutnya, nyatakan apakah proses berikut tergolong reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Nah, soalnya ini berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, kalau reduksi itu reaksi yang melibatkan pelepasan oksigen. Kalau oksidasi reaksi pengikatan oksigen. Nah, jadi kalau pengikatan itu berarti oksigennya di sebelah kiri atau ditambahi oksigen, ya kan? Jadi yang mana yang oksidasi? Yang oksigennya di kiri ya, yang A, ini oksidasi. Terus yang mana lagi? Yang D ya, oksidasi. Yang E. Nah, kalau reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen, berarti oksigennya di sebelah kanan. Yang B ya reduksi, terus yang C juga, yang F juga. Nah, seperti itu aja ya. Nyatakan apakah proses berikut tergolong reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Ini ditinjau dari pengikatan atau pelepasan elektron ya. Yang A, Fe3 plus tambah 3 elektron menghasilkan Fe. Ini mengikat elektron apa melepas elektron? Mengikat elektron ya. Yang mengikat elektron itu reduksi ya. Terus yang B, kalau elektronnya di kanan, ini namanya melepas elektron. Melepas elektron oksidasi ya. Yang C, ya elektronnya di kiri, mengikat elektron, reduksi. Yang D, elektronnya di kanan, melepas, berarti oksidasi. Yang E, melepas juga elektronnya di kanan, oksidasi. Itu ya, karena tadi reduksi itu mengikat elektron, oksidasi itu melepas elektron. Soalnya analisis reaksi berikut apakah termasuk reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Nah, reaksi reduksi itu biloxnya turun, reaksi oksidasi biloxnya naik. Kita cek ya. Yang A MnO2, O di sini min 2. Min 2 kali 2 min 4, maka Mn nya berubah tanda plus 4. 4 kurang 4 kan 0. Jumlah bilox pada senyawa yang tidak bermuatan sama dengan 0. Yang ini Mn, ini min 1, O nya min 2 kali 4 min 8, min 1 tambah 8 plus 7. Seperti itu ya cara cepatnya ya. Min 1 yang atasnya, ini min 2 kali 4 min 8, ubah tanda. Kalau mau kita buktikan, MnO4 min jumlahnya min 1, Mn ditambah 4 bilox O min 2 sama dengan min 1, maka Mn sama dengan min 1 tambah ya, berubah tanda, min 8 jadi plus 8 sama dengan plus 7. 4 ke 7 naik, kalau naik itu oksidasi ya. Yang B Cr2O72 min,
O min 2. Coba seperti tadi, min 2 tambah, berubah kan? Min 2 tambah 14, positif 12 bagi 2, positif 6. Dah, kalau mau dibuktikan, CR2O7 2 min sama dengan min 2. 2CR tambah 7 kali min 2 sama dengan min 2. Maka CR-nya min 2 tambah, berubah ya, min 2 kali 7 min 14, jadi plus 14 per 2 sama dengan min 2 tambah 14, positif 12 bagi 2, positif 6, sama kan? CR-nya positif 3. 6 ke 3 turun, kalau turun itu reduksi ya. Yang C, O min 2. Min 2 kali 3 min 6, min 1 tambah 6 plus 5. Bisa ya, gak usah kita tulis lagi. O min 2 kali 2 min 4, berubah tanda plus 4. 5 ke 4 turun, maka ini juga reduksi. Yang D nya SBO 3 min ya. O nya min 2. Min 2 kali 3 min 6, min 3 tambah 6 plus 3. Ini O nya juga min 2, min 3 tambah min 2 kali 4 min 3 tambah 8, positif 5 ya. Oke, bisa kalau mau kita tes seperti yang tadi, SBO 3 min jumlahnya minus 3. SB ditambah 3, O nya 3 ya, min 2 sama dengan min 3, maka SB min 3, min 6 nya tambah 6, positif 3, pas ya. Terus SBO 3 min, ini min 3, SB ditambah, bedanya ini 4 ya, 4 kali min 2, min 8 sama dengan min 3. SB min 3 tambah 8 sama dengan positif 5. Dari positif 3 ke 5 naik, maka ini oksidasi ya. Yang E, SO2, O nya min 2 kali 2 min 4 kan, jadi S nya plus 4. Ini SO4 2 min, ini min 2, min 2 kali 4 min 8, min 2 tambah 8 plus 6. 4 ke 6 naik juga, oksidasi ya. Yang F, C2O4 2 min, O nya min 2, min 2 tambah 8 plus 6 bagi 2 plus 3. Atau kalau mau dibuat ya, C2O4 2 min, jumlahnya min 2. 2C tambah 4 kali min 2, O kan, min 8 sama dengan min 2. C nya min 2 tambah 8, positif 6 bagi 2, positif 3, sama kan? C yang di kanan, O min 2, min 2 kali 2 min 4, positif kan, positif 4. 3 ke 4 naik juga, maka ini oksidasi juga ya. Oke, bisa ya. Jadi usahakan kalian lancar bagaimana cara mengerjakan atau mengetahui bilok suatu unsur dalam senyawa tersebut ya. Soalnya tentukanlah reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi dari reaksi berikut dengan konsep biloks ya. Oke, jadi kita tentukan dulu biloksnya satu-satu. Yang A, CU nya berapa? CU di sini didapat dari O. O kan minus 2. O minus 2, otomatis CU nya jadi positif 2. Kan jumlah biloks dalam suatu senyawa itu sama dengan 0. Kalau kurang paham silahkan cek video yang cara menentukan biloks. Kemudian di sini H2. H2 itu unsur bebas. Unsur bebas biloksnya 0. CU juga di sini posisinya unsur bebas, biloksnya 0. H2O, H itu plus 1 ya kan, O nya minus 2. Kan kalau dijumlahkan hanya 2. 1 kali 2 2, 2 kurang 2 0. Jumlah biloks dalam senyawa 0. Nah, kita cek kawannya ya. CU di kiri dengan CU di kanan berubah kan? Jadi kita tandai
yang mengalami perubahan. 2 ke 0 turun itu namanya reduksi ya, terus O nya tetap hanya 0 ke 1 hanya, jadi naik. Kalau naik itu namanya oksidasi. Oke, dari sini bisa langsung kita tentukan yang mana namanya itu reduktor. Yang mana? Reduktor itu zat yang mengalami oksidasi dan posisinya di sebelah kiri tanda panah. Jadi ini dia ya, oksidasi kan, H2. Kemudian oksidatornya zat yang mengalami reduksi di sebelah kiri mana? Ini CuO. Terus apalagi hasil reduksi ya, hasil reduksi di sebelah kanan, hasil di sebelah kanan ya, hasil reduksi. Jadi ini Cu ya, Cu. Kemudian hasil oksidasi sebelah kanan H2O. Bisa kan? Lanjut kita ke yang B. Kita tentukan dulu biloxnya satu persatu. Cl2. Cl2 di sini juga posisinya unsur bebas, bentuk diatomik, biloxnya 0. Ki. K itu kalau kalian ingat logam golongan 1A, hari libur naik kuda, K ya. Logamnya libur naik kuda, K. Berarti biloxnya positif 1. Kalau K positif 1, I min 1 supaya dia 0. Karena tadi bilox senyawa netral, jumlahnya 0. K juga positif 1. Berarti Cl-nya juga min 1. I2 unsur bebas diatomik, biloxnya 0. Oke, kita cek kawannya yang mengalami perubahan. Cl di sini berubah ya. 0 ke min 1. Naik apa turun? Turun. Jadi red. Selanjutnya K tetap ya, positif 1, I min 1 ke 0, jadi berubah, min 1 ke 0 naik ya, jadi oksidasi. Tinggal kita tentukan yang mana dia reduktor. Reduktor yang alami oksidasi di sebelah kiri, Ki. Ini kan oksidasi. Oksidator kebalikannya yang mengalami reduksi sebelah kiri, Cl2. Terus hasil reduksi sebelah kanan, ini yang mengalami reduksi ya, ini reduksi, KCl. Terus satu lagi hasil oksidasi sebelah kanan juga, oksidasi yang sebelah kanan, I2. Oke, bisa ya. Jadi kalau penentuan reduktor oksidator hasilnya ini koefisiennya tidak kalian tulis lagi ya, tapi cukup nama unsur atau senyawanya. Yang berikutnya yang C, masih pertanyaan yang sama. Kita tentukan biloxnya satu persatu. Mn nggak tahu ya. O yang ada peraturannya min 2. O min 2. Karena O nya 2, min 2 kali 2 min 4, jadi Mn nya plus 4 gitu ya. Min 2 kali 2 min 4, berubah tanda, plus 4 plus 4 plus 4 kurang 4 0 kan. Di sini H plus 1, otomatis Cl nya min 1. Mn tidak ada peraturan, Cl juga tidak ada peraturan. Jadi kalau seperti ini kalian ingat yang menguraikan senyawa. Apa? Gimana itu? Kan ada seperti ini, MnCl2. Ini pasti terpisah jadi Mn sama Cl. Mn lihat Cl-nya 2 di sini kan, jadi 2 plus. Cl lihat Mn-nya 1, jadi min. Setarakan, Mn-nya 1, kanan 1. Cl di kiri 2, di kanan masih 1, kasih 2. Nah, jadi di sini kan masuklah ke peraturan bilox unsur yang bermuatan itu sama dengan muatannya. Jadi di sini Mn-nya biloxnya plus 2. Ini ya. Plus 2. Cl-nya min 1. Ya. Jadi kan nanti plus 2, Cl-nya min 1 kali 2, 2 kurang 2, 0. Pas kan? Cl2 di sini posisinya unsur bebas, berarti 0.
H plus 1 O min 2. Selanjutnya kita cek mana yang biloxnya mengalami perubahan. Mn kita lihat 4 di kanan 2, jadi berubah ya. Mn 4 ke 2 turun, jadi itu red. O min 2 di kanan tetap min 2. H1 tetap. Cl nya min 1, ini ada tetap min 1, yang di sini yang 0, jadi min 1 ke 0. Naik apa turun? Naik, jadi dia oksidasi. Oke, jadi tinggal penentuan apa? Reduktornya zat yang mengalami oksidasi yang di kiri HCl. Oke. Oksidatornya zat yang mengalami reduksi yang di kiri nih MnO2. Terus hasil reduksi yang di sebelah kanan yang mengalami reduksi MnCl2. Satu lagi hasil oksidasi sebelah kanan yang mengalami oksidasi Cl2. Oke, bisa ya. Lanjut ke yang D. Kita lihat, cek biloxnya satu persatu. Mn di sini berapa? O kan min 2. Min 2 kali 4 min 8. Min 8 supaya ditambahi berapa supaya hasilnya min 1? Gimana kalau misalnya agak bingung gini ya. Mn ditambah 4 kali O min 2 sama dengan min 1, ya kan? Mn dikurang 8, 4 kali min 2 min 8 sama dengan min 1. Mn sama dengan berubah tanda min 1 ditambah 8 plus 7, ya kan? Jadi di sini Mn-nya plus 7. Mn2 plus unsur yang bermuatan plus 2. H plus 1 O min 2. Oke, MnO2 O min 2 kali 2 min 4, jadi Mn nya plus 4. Ini ya, di yang C sama plus 4. O nya tadi min 2, H plus positif 1 sesuai dengan muatannya ya. Oke, kita cek yang mengalami perubahan. Mn berubah ya, 7 ke 4 turun, jadi dia reduksi. Terus Mn di sini juga ada 2 ke 4. Apa itu? 2 ke 4 naik oksidasi. Nah, sekarang hanya tetap 1 O-nya juga tetap min 2 min 2. Bisa kita lihat langsung ya reduktornya sekarang. Reduktornya zat yang mengalami oksidasi di sebelah kiri nih. Oksidasi ya. Mn2+. Terus oksidator zat yang mengalami reduksi di sebelah kiri. Nih ya. MnO4-. Terus hasil reduksi sama dengan hasil reduksi di sebelah kanan MnO2. Terus hasil oksidasi sebelah kanan sama MnO2. Kalau seperti ini namanya reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Satu zat bisa mengalami reduksi dan juga mengalami oksidasi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.